Perkenalkan, nama saya Gunanjuli Simanjuntak dari X47. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang tolak peluru. Yang pertama ada pengertian. Tolak peluru adalah salah satu cabang olahraga lempar dalam atletik yang dilakukan cara menolak atau mendorong peluru atau bola yang terbuat dari logam sejauh mungkin dari titik lempar menuju titik pendaratan menggunakan teknik tertentu. Tidak seperti olahraga cabang lempar lainnya, yaitu melempar cakram, lempar lembing, lempar martil, tolak peluru dapat dilakukan di lapangan indoor maupun outdoor. Hal ini disebabkan tolak peluru tidak membutuhkan area pendaratan yang luas, tidak lebih dari 25 meter. Meski terlihat mudah dilakukan, tolak peluru tergolong olahraga berat yang tidak dapat dilakukan sembarangan. Ada dua faktor yang menentukan dalam olahraga tolak peluru, yaitu postur tubuh atlet dan penguasaan tekniknya. Atlet dengan postur tubuh besar cenderung memiliki energi yang lebih besar, sehingga cocok untuk olahraga ini. Baik laki-laki maupun perempuan, para atlet juara dunia rata-rata memiliki postur tubuh besar dan energinya yang kuat untuk melakukan tolakan. Meski demikian, ada juga atlet tolak peluru yang bertubuh sedang bahkan kecil, tetapi mampu melakukan tolakan yang cukup jauh. Hal ini memungkinkan jika atlet tersebut mampu menguasai teknik dasar dengan baik dan memiliki gaya tolak peluru yang paling tepat. Dua ada sejarah. Tolak peluru atau the shot put telah dikenalkan sejak 2000 tahun yang lalu, yaitu sejak masa zaman kerajaan Yunani kuno, tetapi dengan tata cara dan peraturan yang berbeda. Menurut Homer, pada zaman dahulu tolak peluru dikenal dengan nama lempar beban atau weight throwing. Sayangnya, tidak ditemukan catatan sejarah yang menjelaskan bentuk dan bahan yang digunakan sebagai peluru pada waktu itu. Yang pasti, tolak peluru menjadi salah satu bentuk latihan perang yang dilakukan para prajurit dari Troya kemudian dipertandingkan antar prajurit. Catatan sejarah tentang olahraga tolak peluru yang berhasil ditemukan adalah tentang diadakannya kompetisi Skotlandia pada abad pertama, kemudian pada abad ke-16 Raja Henry ke-7 dari Inggris yang menyelenggarakan pertandingan yang sama, yaitu lempar palu dan lempar beban. Saat itu, kompetisi di kalangan masyarakat Inggris diadakan sebagai cara untuk menguji kekuatan para pria. Peluru yang peluru yang digunakan untuk masih terbuat dari batu, bukan logam seperti sekarang. Pertandingan pertama yang menggunakan alat seperti tolak peluru masa kini adalah kompetisi yang diadakan pada era pertengahan. Pertandingan tersebut diselenggarakan oleh kalangan militer dan diikuti para prajurit perang. Mereka berlomba melempar bola besi sejauh-jauhnya. Ide tersebut berawal dari kebiasaan para tentara perang yang sering mengadakan lomba lempar cannonball sejauh mungkin. Saat itu meriam besi dan cannonballs atau peluru meriam merupakan salah satu senjata yang paling mematikan. Pertandingan tolak peluru yang berhasil didokumentasikan pertama kali adalah kompetisi yang diadakan pada tahun 186 di Skotlandia. Namun kejuaraan yang diadakan pada tahun 186 itu masih bersifat amatir dan menjadi salah satu The British Amateur Championship. Sejak saat itu, tolak peluru makin digemari di negara daratan Eropa. 30 tahun kemudian berlalu, tolak peluru diperkembangkan secara resmi di Olimpiade Athena Yunani. Salah satu catatan penting dari sejarah tolak peluru pada tahun 1950 yaitu Perry O'Brien memperkenalkan teknik lempar tolak peluru. Pada metode O'Brien, pelempar memulai tolakan dengan menghadapi bagian belakang ring. Karena merupakan cabang olahraga atletik, organisasi tolak peluru menjadi satu dengan induk olahraga atletik. International Amateur Athletic Federation atau yang disingkat jadi IAAF adalah wadah olahraga atletik atau termasuk tolak peluru di seluruh dunia. Indonesia mengenal olahraga tolak peluru melalui pemerintah kolonial Belanda yang memasukkannya dalam kurikulum pelajaran di sekolah-sekolah milik Belanda. Namun tolak peluru hanya dimainkan oleh para siswa bangsawan Belanda sehingga kaum pribumi tidak terlalu mengenal olahraga ini. Sering waktu, tolak peluru kemudian juga bagian dari kurikulum sekolah-sekolah pribumi sehingga semakin dikenal di kalangan orang Indonesia. Karena memiliki wadah sendiri, tolak peluru berada di bawah organisasi NIAU yang bertanggung jawab yang mengadakan kejuaraan atletik. Teknik tolak peluru. Pada dasarnya, hakikat tolak peluru ada memegang lalu menolaknya peluru agar terlempar jauh. Karena itu, untuk dapat melempar peluru sejauh mungkin, Anda harus memperhatikan beberapa teknik dasar tolak peluru yang benar saat berlatih. Teknik dasar tolak peluru yang sangat penting dikuasai para atlet tidak hanya agar bisa menghasilkan lemparan, tetapi juga untuk keselamatan atlet itu sendiri. Perlu diingat bahwa kesalahan saat memegang dan melempar peluru
besi yang berat dapat mengakibatkan cedera serius. Ada 3 teknik tolak peluru yang harus Anda kuasai. Pertama, teknik memegang peluru. Peluru besi yang digunakan dalam olahraga tolak peluru memiliki bobot yang cukup berat, yaitu antara 3 hingga 7 kilo lebih. Karena itu Anda harus menguasai cara memegang peluru dengan benar agar jari tidak terluka atau bahkan patah. Teknik memegang peluru yang amat dapat dilakukan dengan 3 cara berikut. Letakkan peluru di telapak tangan. Pegang peluru dengan erat menggunakan jari-jari dengan tangan. Posisi jari-jari dikembangkan. Gunakan jari telunjuk, jari tengah, jari manis untuk meletakkan peluru. Letakkan jari kelingking di bagian samping peluru dan posisi menekuk. Sementara ibu jari berada pada posisi biasa untuk menjaga keseimbangan peluru. Berikan tenaga lebih pada ibu jari agar bisa menahan peluru lebih kuat sehingga tidak jatuh. Rapatkan jari jemari termasuk kelingking dan tempelkan pada bagian belakang peluru. Letakkan ibu jari di bagian samping peluru agar seimbang. Cara yang ketiga hampir sama dengan cara yang kedua, yaitu merapatkan jari-jari tetapi dengan posisi lebih renggang. Teknik ini cocok untuk Anda yang memiliki telapak tangan kecil. 2. Teknik meletakkan peluru di leher. Sebelum meletakkan peluru di leher, Anda harus sudah memutuskan teknik pemegang peluru yang paling sukai nyaman dan bisa menghasilkan tenaga yang paling besar. Penggunaan tangan yang dianjurkan untuk memegang peluru kecuali bagi Anda yang kidal. Seluruh peluru dipegang dengan teknik yang benar. Tempelkan peluru pada leher samping kanan. Ibu jari menempel di atas tulang yang ada di bagian bahu atau tulang selangka. Posisikan siku lurus dan sejajar dengan bahu dan miringkan kepala ke arah peluru supaya kedudukan peluru lebih stabil dan mantap. 3. Teknik menolak peluru. Selain teknik memegang peluru dan meletakkannya di leher, teknik melempar atau teknik menolak juga perlu diperhatikan. 1. Persiapan tolak peluru. Sikap tubuh yang terbaik akan melempar peluru adalah berdiri dengan tegak, rileks, posisi menghadap ke samping lapangan untuk memudahkan menolak. Kaki dirangkakkan selebar bahu dan kaki kanan sedikit ditekuk dan berat badan menumpuk di kaki kanan. Tangan kanan yang memang perlu diletakkan menempel di bahu, tepat di bawah rahang siku membentuk sudut 90 derajat dan tangan kiri ditekuk dengan menghadap arah tolakan. Gerakan tubuh. Saat memegang peluru, kaki yang dekat dengan sektor lemparan digerakkan dengan diayun sebagai persiapan untuk menolak peluru. Sementara itu, pinggang diputar ke sisi sektor lemparan sehingga pinggul membantu mendorong tubuh condong ke depan dan pandangan fokus ke arah lemparan. 1. Akhir tolak peluru. Sebelum menolak, posisi harus siap dan dengan kaki kanan yang akan digerakkan ke depan sebagai tumpuan. Menggantikan kaki kiri yang digunakan untuk bersiap. Kaki kiri lurus ke belakang dan tidak tegang, lutut kanan sedikit ditekuk agar lebih kuat mendorong lemparan dan pandangan tetap fokus. Pada saat melakukan tolakan, putar badan ke arah sektor pendaratan. Kaki kanan menolak melonjak yang cukup besar mendorong peluru seluruhnya berada di tangan kanan yang memegang peluru. Setelah itu lontarkan peluru dengan sudut tolakan 40 derajat ke atas. Peraturan tolak peluru. Setiap cabang olahraga memiliki peraturan untuk maksud tolak peluru. Ada 9 poin peraturan dalam cabang olahraga tolak peluru yang wajib ditaati para atlet diperbolehkan memasuki lingkaran tolakan dari arah mana saja. Biasanya para atlet memilih untuk memasuki lingkaran dari samping dan belakang. 2. Atlet tolak peluru hanya diberi waktu selama 60 detik untuk menyelesaikan pertandingan, dihitung sejak dipanggil. Jika dalam waktu 3 menit belum juga melakukan tolakan, atlet dikenakan diskualifikasi. 3. Atlet dilarang menggunakan sarung tangan tetapi boleh menggunakan pelindung ruas jari atau taping selama pertandingan. 4. Atlet boleh memegang bagian dalam wilayah lemparan berupa lingkaran besi. 5. Atlet harus menahan peluru menggunakan leher selama melakukan gerakan tolakan. 6. Atlet yang didiskualifikasi jika meletakkan peluru tidak sesuai dengan peraturan, misalnya di belakang kepala atau di depan perut. 7. Peraturan peluru yang hanya boleh dibawa tolak dengan menggunakan satu tangan dengan posisi lebih tinggi dari bahu. 8. Gerakan tolakannya hanya boleh dilakukan di dalam lingkaran sedikit saja kakinya di luar batas lingkaran. Atlet tersebut dinyatakan diskualifikasi. Peluru harus mendarat di sektor area pendaratan disediakan 34,92 derajat. Atlet yang didiskualifikasi jika peluru jatuh di luar sektor pendaratan atau 3 kali melakukan kegagalan.
10. Pengukuran dilakukan mulai dari lokasi tempat peluru pertama kali jatuh sampai ke tengah lingkaran. 11. Setelah melakukan lemparan, atlet harus meninggalkan lingkaran melalui sisi belakang lingkaran. 12. Atlet baru boleh meninggalkan lingkaran setelah peluru mendarat. Lalu ada lapangan tolak peluru. Lapangan tolak peluru memiliki diameter 2,235 meter dan dikelilingi besi ketebalan 66 mm dan tinggi 2 cm sebagai batas lingkaran. Peralatan tolak peluru. Yang pertama adalah alat pengukur, bendera, peluit, dan bola peluru. Dan ketentuan berat peluru adalah sebagai berikut. Untuk senior putra 7,257 kg, untuk senior putri 4 kg, untuk junior putra 5 kg, untuk junior putri 3 kg. Gaya tolak peluru. Gaya meluncur, gaya berputar, gaya samping. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.